Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'dhamun ni'am. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihil bararatil kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sahabat pemirsa Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi yang saya hormati dan saya muliakan, pada kesempatan ini saya akan membahas terkait dengan berbagai musibah yang menimpa negara kita, khususnya dan musibah-musibah yang menimpa di seluruh dunia ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Rum ayat 41. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Timbulnya kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah tangan-tangan kotor manusia. Akibat ulah perbuatan manusia. Rusaknya alam jagat raya ini akibat dari kelakuan manusia itu sendiri. Terjadinya longsor dan lain sebagainya itu akibat dari banyak hutan lindung, hutan-hutan yang menahan air, yang menahan tanah, dipangkas, dipotong, dirubuhkan hanya keserakahan manusia itu sendiri. Begitu juga sungai-sungai yang tadinya lebar, yang tadinya luas, diperkecil, dijadikan untuk tempat tinggal, dijadikan untuk membuat rumah, bangunan, dan lain sebagainya, sehingga ketika air itu melintas di musim hujan atau lainnya, maka air itu tertahan sehingga meluap ke tempat-tempat yang lain. Itu akibat ulah tangan kotor manusia. Kalau terjadi musibah itu liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu, supaya manusia itu merasakan terhadap apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan. Dalam hal ini kita tidak bisa menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harus salahkan adalah diri kita sendiri. Yang kita harus salahkan adalah pribadi kita. Karena yang tadinya tempat genangan air dibuat gedung, dibuat rumah, dibuat bangunan. Sampai ketika musim hujan terjadi, maka air itu tertampung kemana? Air itu akan meluap kemana-mana, sehingga akan membuat bencana-bencana yang bermacam-macam. Begitu juga terjadinya longsor dan sebagainya. Karena banyak tempat-tempat yang menjadi hutan lindung, pohon-pohon yang jadi pelindung terhadap manusia untuk menahan air, itu pun banyak yang sudah dipotong, ditebang, digunakan untuk kepentingan manusia itu sendiri. La'allahum yarsyudun, agar mereka itu memahami, agar mereka itu manusia itu paham terhadap kelakuan yang mereka kerjakan. Sahabat pemirsa Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi yang saya hormati dan saya muliakan. Tapi sebaliknya, kalau manusia-manusia ini sadar, orang-orang itu sadar terhadap kelakuannya, terhadap perbuatannya, maka mereka tidak akan mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan mendapatkan bencana dari Allah Subhanahu wa taala kalau mereka mengikuti perintah dari apa yang sudah diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Di mana dalam surah Al-A'raf ayat 70 Allah nyatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Seandainya penduduk suatu negeri, suatu kampung, suatu masyarakat itu beriman kepada Allah dan mereka bertakwa kepada Allah, lapatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard
maka kami akan bukakan pintu keberkahan, baik itu dari langit, menurunkan air hujan yang mengandung barokah, yang mengandung keselamatan, yang mengandung kebaikan untuk manusia itu sendiri. Tetapi kan Allah nyatakan walakin kadzabu, tapi mereka mendustai ayat-ayat Allah, mendustai firman-firman Allah, mendustai sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah tidak lagi merujuk terhadap apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang diucapkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa manusia itu sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Kita tidak tahu apa yang terjadi di Cianjur itu. Bagaimana musibah yang begitu dahsyat yang menimpa saudara-saudara kita. Apakah keimanan yang selama ini mereka punya itu dirampas, diambil, atau mereka dengan sadar sendiri mereka pindah kepada akidah yang lainnya, pada keimanan yang lainnya, sehingga Allah murka terhadap mereka. Kalau sudah Allah murka kepada mereka, kita ingat terhadap apa yang pernah terjadi di zaman Nabi Allah Lut alaihissalam, di zaman Nabi Allah Nuh alaihissalam, di mana Allah memberikan musibah yang begitu dahsyat, yang begitu hebat, yang begitu luar biasa, yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 10. Allah menyatakan daraballahu masalan lilladzina kafarum ra'ata nuhi wa ra'ata lut. Allah memberikan perumpamaan, Allah memberikan contoh kepada Nabi Allah Nuh dan Nabi Allah Lut, yang istrinya kedua-duanya itu tidak soleh. Daraballahu masalan lilladzina kafaru, kepada orang-orang yang kafir yang ada di zaman Nabi Allah Lut dan Nabi Allah Nuh alaihi wassalam. Kanata tahta abdaini min ibadina solihain. Dua makhluk Allah ini, yaitu istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut, berada di pengawasan, di bawah pembimbingan Nabi, bukan haji orang biasa, tapi seorang Nabi, Nabi Nuh dan Nabi Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina solihain. Mereka ini istri-istri Nabi Nuh dan Nabi Lut adalah dua-duanya di bawah pengawasan Nabi. Orang yang soleh, orang yang takut kepada Allah, orang yang benar-benar takwa kepada Allah. Fakhanatahuma, tapi kedua istri ini, istrinya Nabi Allah Nuh, istrinya Nabi Allah Lut, keduanya berkhianat kepada suaminya, berkhianat kepada Allah, tidak menghormati kalau suaminya itu seorang nabi dan seorang rasul, tidak menghargai kalau suaminya itu seorang yang diangkat oleh Allah menjadi utusannya. Dia berkhianat, istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut itu. Walam yughniya anhuma minallahi syai'a. Kedua nabi ini, kedua rasul ini tidak bisa menahan terhadap kelakuan kedua istrinya. Tidak bisa memperbaiki kelakuan kedua istrinya karena sudah keterlaluan. Sudah terlalu melanggar aturan hukum Allah Subhanahu wa taala. Walam yughniya anhuma minallahi syai'a. Akhirnya Allah nyatakan waqila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Kedua istri Nabi ini, yaitu istrinya Nabi Allah Nuh alaihi salam, istrinya Nabi Lut alaihi salam, keduanya Allah masukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala ma'ad dakhilin,
bersama dengan orang-orang yang lainnya yang masuk ke dalam api neraka. Sahabat pemirsa Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi yang saya hormati, makanya kita sangat miris sekali, kita sangat heran sekali, kita sangat sedih sekali kalau terjadi musibah di Cianjur itu begitu dahsyatnya, begitu hebatnya, begitu luar biasanya. Ini barangkali akibat perbuatan manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengirimkan azabnya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengirimkan musibahnya yang begitu dahsyat seandainya manusia itu banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum la yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab suatu kaum sepanjang mereka itu bersyukur kepada Allah, sepanjang mereka itu beristighfar kepada Allah. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengirimkan azabnya, musibahnya yang dahsyat sepanjang manusia itu banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau manusia itu sendiri sudah tidak lagi mau beristighfar kepada Allah, sudah tidak lagi mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka musibah itu akan terjadi. Bahkan bukan hanya di Cianjur saja, tapi di mana-mana pun itu akan terjadi. Oleh karena itu, mari kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Mari banyak kita minta ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa yang kita pernah kerjakan. Secara personal, secara pribadi kita minta ampun kepada Allah. Dan secara umum barangkali juga kita harus minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah pelihara, Allah berikan kemakmuran, Allah berikan keluasan rezeki kepada kita semuanya sepanjang kita tunduk, patuh dan beriman serta bersyukur kepada Allah dengan syukur yang sebenar-benarnya. Al-Imam Fudail bin Ahmad mengatakan, yang namanya bersyukur kepada Allah bukan hanya cukup dengan mengucapkan alhamdulillah saja, tetapi yang namanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus melihat kepada Al-Mun'im, zat pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup kita hanya mengucapkan syukur dengan alhamdulillah saja, tapi bagi kita adalah mengimplementasikan nikmat yang Allah berikan itu pada fungsinya. Kita diberikan sehat oleh Allah, kita gunakan apa kesehatan itu? Mata kita sehat, kita gunakan untuk apa mata itu? Telinga kita sehat, kita gunakan untuk apa telinga itu? Mulut kita sehat, kita gunakan untuk apa mulut kita itu? Dan yang lain-lainnya. Walhasil, kita harus banyak bersyukur pada Allah agar Allah tidak memberikan musibahnya kepada kita semuanya. Agar Allah memelihara kita semuanya. Sebab kalau Allah sudah murka, sebab kalau Allah sudah marah, amat mudah bagi Allah untuk memberikan azabnya, musibahnya kepada kita semuanya. Oleh karena itu, sahabat pemirsa Masjid Agung Kota Al-Barkah Kota Bekasi yang saya hormati, mari paruddu ilallahi jami'a, kita kembali mematuhi ajaran-ajaran Allah dan mematuhi sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.